Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Sehat, Pak. Halo Pak, baik Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, Ananda Nanang, silakan memimpin doa ya. Baik Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita pada hari ini akan diijabah Allah dan dipermudah dalam mempelajari materi kita pada hari ini ya anak-anak. Amin. Anak-anak, untuk membiasakan anak-anak membaca Al-Quran, marilah anak-anak kita membaca surah Al-Ikhlas ya. Dimulai dari ta'awuz ya. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi Shadaqallahul Azim. Masya Allah, anak-anakku yang soleh dan solehah sudah tambah bagus ya membaca ayat-ayat pendeknya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Tapi Bapak mau absen dulu, mau kenal teman-temannya ya. Ramadanti, Hadir. Lydia Widiasti, Hadir, Pak. Mafahir, Hadir Pak. Mahmudi, Hadir. Mardiana, Hadir, Pak. Nanang Eka Saputra. Hadir Pak. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak sudah rajin masuk sekolah ya. Jadi jangan sampai anak-anak malas masuk sekolah, nanti ketinggalan pelajaran. Bagaimana hari ini, masih semangat untuk belajar? Semangat, Pak. Masih Pak. Benar ya, coba perhatikan di sekitarnya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah silakan buang ke kotak sampah ya anak-anak. Ya, Pak. Nah, anak-anak, untuk menciptakan jiwa nasionalisme kita, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu nasional ya yang berjudul Padamu Negeri ya. 1, 2, 3. Padamu negeri, jiwa nasionalismenya sudah kelihatan ya dari menyanyikan lagu nasional. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, tentang apa? Si Pak. Tentang apa pelajaran minggu kemarin? Membaca surat Al-Hujurat, Pak. Iya, membaca surat Al-Hujurat dengan tartil ya. Bagaimana itu dengan tartil, Mardiana? Tartil itu seperti apa membaca Al-Quran dengan Pak. Bagaimana caranya? Membaca Al-Quran dengan tartil artinya membaca Al-Quran dengan pelan, tenang, dan menekankan pada kejelasan dalam mengucapkan mahrizul huruf serta memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, Pak. Iya, betul sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Mardiana. Bagus ya.
membaca tartil itu harus memperhatikan makhrajul huruf dan tajwidnya ya anak-anak. Ya, Pak. Perhatikan gambar ini gambar tentang apa? Coba Lydia, ini gambar apa? Gambar tentang keanekaragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat, Pak. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu keragaman budaya, adat istiadat yang ada di Indonesia. Indonesia. Ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, gambar ini berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pesan pokok yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, anak-anak, Bapak perlu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu agar anak-anak mampu memahami pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dan anak-anak harus bisa menjelaskan serta mempresentasikan pesan pokok yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini ya anak-anak. Masih semangat? Pak. Coba tepuk semangat. Luar biasa. Anak-anak masih semangat semua ya. Nah, anak-anak, ini adalah surah Al-Hujurat ayat ke-13. Coba ada yang bisa membacanya? Coba Lucy dibaca artinya. Arti surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Iya, bagus sekali. Itu arti surah Al-Hujurat ayat ke-13 ya anak-anak. Coba anak-anak, ada yang mempunyai masalah di sekitarnya tentang perbedaan suku ataupun budaya. Kira-kira ada tidak di sekitar sekolah anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, anak-anak coba perhatikan. Ini gambar adalah keberagaman yang ada di Indonesia ya. Ada agama Islam, Buddha, Hindu, dan satu keragaman yang merupakan sunatullah. Pak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar berkelompok ya. Ini sudah Bapak bagi kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 itu adalah Lucy dan Lydia. Silakan bergabung ke kelompoknya. Kelompok 2 Nana dan Mafahir. Kelompok 3 Mardiana, Neti dan Mahmudi. Silakan anak-anak bergabung sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo. Siap, Pak. Ya. Sudah dapat kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah bagus ya. Nah, anak-anak hari ini anak-anak harus mendiskusikan ya tentang arti surat Al-Hujurat ini. Anak-anak cari kira-kira apa saja pesan-pesan pokok yang ada di dalam surat Al-Hujurat ini ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Bapak kasih waktu 30 menit ya. Kalau sudah selesai, kasih tahu Bapak ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Iya, Pak. Pak. Ya. Baik, kalau sudah silakan kelompoknya, perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Lucy, Iya, ya. Pak. Lucy. Silakan Lucy, maju ke depan, maju nak. Jangan malu-malu nak. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Pesan pokok dari surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jenis kelamin, suku, dan bangsa yang berbeda.
Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk saling membeda-bedakan dan berkonflik. Karena kita harus menjaga keharmonisan dan kebersamaan dengan saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Boleh. Kelompok lain kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 dan kelompok 3? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak, silakan Lucy duduk kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita presentasi yang kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2, siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Saya, Pak. Ya, anak-anak maju ke depan sini nak, jangan malu-malu sini. Ya, Maju. Pak. Menurut kelompok kami, pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 itu, perbedaan yang ada di antara manusia adalah sunatullah atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan sebagai kehendaknya. Kita harus menerima perbedaan tersebut dan menghargai setiap individu tanpa memandang status, agama, suku, ras, atau jenis kelamin. Kita harus saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, Pak, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dan kita harus mengingat bahwa perbedaan tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atau sunatullah. Sudah, Pak? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali lagi ke mejanya. Untuk Ya, Pak. selanjutnya Makasih, kelompok Pak. 3. Siapa yang akan mewakili kelompok 3? Di sini ada Mardiana, Neti, dan Mahmudi. Siapa yang akan mewakili? Mardiana? Saya, Pak. Ya, silakan Mardiana mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Menurut kelompok kami, pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu menekankan bahwa kehormatan atau kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah ditentukan oleh keturunan, warna kulit, atau suku bangsa, tetapi ketakwaan seseorang. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, Pak. Iya, betul sekali. Silakan duduk kembali ke kursinya, Mariana. Ya, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak kita Mardiana. Oke, bagus ya. Bapak sangat bangga kepada anak-anak yang bisa mempresentasikan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Masih semangat anak-anak? Semangat, Pak. Coba tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan Mahmudi. Baik, saya akan menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, manusia itu diciptakan dari berbagai suku, bangsa, etnis, agama, bukanlah untuk menyebabkan permusuhan, akan tetapi untuk saling mengenal, bekerja sama, dan memandang perbedaan. Kemudian yang ketiga, kemuliaan seseorang bukanlah ditentukan oleh warna kulit, suku bangsa, atau keturunan, tetapi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mahmudi. Nah, terus sekali ya anak-anak, kesimpulannya pelajaran pada hari ini bahwa pesan-pesan pokok dari surat Al-Hujurat ini yaitu menekankan bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan yang bermula dari Nabi kita, Nabi Adam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar kita bisa saling kenal mengenal. Dan anak-anak perlu diperhatikan bahwa perbedaan itu adalah
Sunatullah. Dan orang yang paling mulia itu adalah orang yang Bertakwa. Nah, bagus sekali. Kira-kira pelajaran pada hari ini sudah mengerti? Ada yang ingin Sudah, nanya? Pak. Semangat, Pak. Oke, kalau sudah mengerti, sudah paham, apakah pelajaran ini menyenangkan anak-anak? Sangat menyenangkan, Pak. Bagus ya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Anak-anak nanti boleh pelajari lagi pelajaran hari ini, boleh dicari di internet, referensi lain ya anak-anak. Kalau ada di manapun bisa dijadikan bahan pelajaran anak-anak ya. Nah, anak-anak minggu depan anak-anak kita akan menghafal surah Al-Hujurat ini. Jadi anak-anak di rumah harus bisa menghafalkannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, kepada ketua kelasnya silakan pimpin untuk doa penutup ya, doa untuk pulang sekolah. Silakan ketua kelasnya. Ya, Pak. Marilah kawan-kawan sebelum kita pulang membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusr illa alladziina Sadaqallahul azim. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak baru rajin sekolah ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak, siap. Ya, Bapak akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.